Jenius medis. Lanjut. Bab 511-500. Jenius medis. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab 511-520. Untuk selanjutnya, perusahaan Rende tidak hanya akan menempati tempat kecil seperti kota Luzu, tetapi tentunya akan terbuka untuk kota-kota lain bahkan seluruh negeri. Pada saat itu, kinerja staf kantor pusat akan menjadi contoh bagi seluruh grup perusahaan. Yang disebut superior tapi inferior, kalau kantor pusat tidak dikelola dengan baik, bagaimana orang di cabang lain bisa diyakinkan? Niat Dow Swipe menaikkan gajinya adalah untuk menunjukkan bahwa banyak keuntungan jika bekerja dengan baik di perusahaan Rende. Sangat mudah untuk menaikkan gajinya. Selama dia tidak memiliki hati kedua, sama sekali tidak ada tempat yang lebih baik di dunia ini selain perusahaan Rende. Para tamu bersenang-senang, dan perayaan berlangsung hingga jam 9 malam. Di penghujung hari, Jericho Lee menemukan Dow Swipe. Ketika Dow Swipe mendengar bahwa Jericho Lee akan datang, dia menyesap tehnya untuk menenangkan diri, lalu segera turun ke bawah untuk menemui Jericho Lee. Lee Sao, kenapa kamu ada di sini? Jericho Lee memandangi wajahnya yang penuh anggur, dan melihat cahaya terang di gedung kantor. Dia mengerutkan kening dan berkata dengan rasa ingin tahu, apakah kamu mengadakan pesta perayaan? Dow Swipe tampak malu dan mengangguk, ya. Lagi pula, jika mereka telah mencapai prestasi, mereka harus memberikan pertanggungjawaban kepada karyawan, dan membiarkan mereka memikirkannya. Mengadakan jamuan perayaan untuk menjelaskan pencapaian mereka juga dapat membuat mereka lebih percaya diri terhadap masa depan perusahaan, lebih bisa berkonsentrasi pada pekerjaan perusahaan, dan tidak mempunyai niat kedua. Setelah mendengarkan penjelasan ini, Jericho Lee mengangguk puas, kamu baik-baik saja. Akan mengingatkanmu. Awalnya, dia berencana mengingatkan Dow Swipe hari ini untuk mengadakan setidaknya jamuan perayaan untuk merangkum kinerja penjualan dan membangun kepercayaan karyawan perusahaan. Untungnya, Dow Swipe sangat pintar dan berpikir dengan sangat baik. Dia tidak membutuhkan perintahnya sama sekali, jadi dia melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Dow Swipe merasa lega. Dia mengira Jericho Lee tidak akan puas dengan jamuan perayaannya. Sepertinya dia terlalu khawatir. Aku tidak tahu apa perintah kedatangan Lee Sao kali ini. Sebenarnya tidak ada pesanan, hanya untuk melihat situasi perusahaan, pikir Jericho Lee, apakah semuanya normal di lini produksi Wuxing Huayudan? Tentu saja. Tuan Sun mengirim orang untuk mengawasi tempat itu, dan saya juga mengirim orang untuk menjaganya, berpatroli selama 20 jam secara bergiliran. Bahkan jika seseorang ingin melakukan kerusakan, mereka tidak bisa masuk. Adalah semua lini produksi pabrik harus melalui pemeriksaan identitas. Pil 5 elemen Huayu juga telah melalui beberapa langkah produksi. Para pekerja di lini produksi tidak tahu apa yang mereka produksi. Sekalipun orang lain ingin mencuri rahasia produksi, mereka harus memiliki kemampuan untuk membedakannya. Jericho Lee berkata dengan jelas, bagus sekali. Saya yakin Anda bisa mengatasinya. Terus pertahankan, sambil berusaha terus memperluas lini produksi, jangan puas dengan kinerja saat ini, Lee Sao menjawab ya. Tentu saja, dia tidak bisa puas dengan pencapaiannya saat ini. Yang dia inginkan adalah membuka perusahaan di seluruh Tiongkok. Dulu, meskipun perusahaannya sangat besar dan tercampur dengan baik, semuanya terbatas pada kota Luzu, dan pada dasarnya memiliki pengaruh kecil di luar kota Luzu. Kemudian, perusahaan itu hancur, yang merupakan pukulan besar baginya, dia hampir berkecil hati. Setelah Jericho Lee menemukannya, dia melihat harapan untuk kembali. Pada saat itu, dia memilih untuk membangun kembali perusahaannya, tetapi tidak ada cara untuk pulih untuk sementara waktu. Dia tidak terburu-buru. Dia berpikir bahwa dia punya banyak waktu, dan tidak sulit baginya untuk memulihkan perusahaan ke level sebelumnya. Namun, ketika perusahaan Rende berada didirikan dan Wuxing Huayu dan dipasarkan, kinerja penjualannya begitu panas hingga tak terbayangkan. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa perusahaannya bukanlah apa-apa, dan itu hanyalah setetes air dibandingkan dengan perusahaan Rende. Jadi dia meninggalkan perusahaannya dan berencana mengabdikan dirinya pada perusahaan Rende. Dia juga berencana menggabungkan perusahaannya menjadi perusahaan Rende. Karena dia ingin melakukannya, dia harus melakukan bisnisnya hingga tingkat yang tidak dapat dicapai oleh orang lain. Awalnya, mustahil baginya untuk mewujudkan ambisi ini, tetapi popularitas pil Huayu 5 elemen membuatnya melihat harapan. Dia yakin bahwa ketika pil Wuxing Huayu keluar dari kota Luzu, pil itu akan menyapu seluruh provinsi Huizhou dan bahkan pasar seluruh negara saat pil itu menyapu kota Luzu. Saat itu, perusahaan akan membuka ratusan, bahkan ribuan. Perusahaan Rende pasti akan menjadi perusahaan terbesar yang mendominasi Tiongkok. Pada saat itu, dia, sebagai CEO perusahaan Rende, akan menjadi eksistensi lebih dari 10.000 orang di bawah satu orang. Bahkan 7 keluarga di Provinsi Huizhou dan bahkan keluarga besar di ibu kota harus bersikap sopan saat bertemu dengannya. Dow Swipe sangat menginginkan kekuasaan, dia punya ambisi. Dan ambisinya datang dari Jericho Lee. Kalau tidak salah, kinerja penjualan pil Wuxing Huayu di kota Luzu panas sekali, keluarga-keluarga di kota lain juga harus mengikuti kami. Saya rasa seseorang akan segera datang ke perusahaan, Jericho Lee mengingatkan sambil tersenyum. Dow Swipe tertegun dan tiba-tiba menjawab, apa maksud Lee Sao adalah ketujuh keluarga itu akan menyulitkan perusahaan Rende?
Bukankah itu hal yang biasa? Hari itu di kompetisi seni bela diri, orang-orang dari keluarga angin di Tinceng muncul. Jika tebakanku benar, keluarga angin tidak diundang oleh Chang Sanshi. Mereka datang tanpa diundang. Itu pasti dimaksudkan untuk menimbulkan masalah dan mencegah penyatuan dunia bawah tanah di kota Luzu. Jericho Lee bukanlah orang bodoh. Waktu kemunculan Feng Rencuan dan Feng Linger hari itu terlalu kebetulan. Dia menggunakan otaknya untuk menebak dan mengetahui alur cerita mereka. Tiba-tiba Do Sweat sepertinya memikirkan sesuatu, artinya, ketujuh keluarga akan datang mengganggu. Mereka harus mencoba segala cara untuk menekan perusahaan dan membiarkan perusahaan bertahan. Kota Luzu yang kacau adalah kepentingan mereka. Banyak dari 7 keluarga juga terlibat dalam industri farmasi. Mereka tidak akan melepaskan industri yang menguntungkan ini, dan efek pil Huayu 5 elemen lebih baik daripada obat-obatan biasa. Dapat dikatakan bahwa mereka telah memotong sumber keuangan mereka, dan mereka tidak bisa duduk diam. Kata-kata Jericho Lee sangat jelas. Hari-hari ini, ingatlah untuk terus mengawasi. Kita harus berhati-hati agar ketujuh keluarga itu bercampur ke dalam perusahaan untuk menyelidiki rahasia perusahaan. Tentu saja, jangan terlalu disengaja, agar tidak memperlihatkan kaki kudamu. Dan menakuti ular itu. Dia datang ke Do Sweat kali ini untuk mengingatkannya akan hal ini. Perusahaan Rende baru saja dimulai, dan fondasinya tidak terlalu dalam. Ini mungkin terancam oleh faktor eksternal kapan saja. Dia harus menghilangkan ancaman di buayannya sejauh mungkin dan mengawal rombongan Rende. Begitu. Li Shao, aku akan berhati-hati. Do Sweat menarik napas dalam-dalam dan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Dia dengan cepat mulai menghitung dalam hatinya. Ketika dia kembali, dia harus berdiskusi dengan Sun Qiang, dan kemudian merekrut lebih banyak ahli, dan bahkan memanfaatkan hubungan pribadinya untuk memastikan keamanan perusahaan di periode khusus ini. Baiklah, jika tidak ada yang salah, aku pergi dulu. Ingat perintahku. Untuk Li Shao. Bab 512. Jericho Lee meninggalkan markas besar perusahaan Rende dan pergi ke sekolah seni bela diri Rende tanpa henti untuk mencari Sun Qiang. Saudara Jericho Lee, kenapa kamu datang ke sini selarut ini? Sun Qiang terkejut. Sekarang hampir jam 11. Aku ada urusan denganmu. Aku akan masuk ke dalam dan berkata, Jericho Lee melihat sekeliling dan menoleh ke dalam ruangan. Sun Qiang tercengang. Dia menyapu matanya keluar. Dia menemukan bahwa di luar kosong. Tidak ada seorang pun. Jelas tidak ada siapa-siapa. Mengapa Jericho Lee menoleh ke belakang? Apakah Anda khawatir diikuti? Setelah menutup pintu, Sun Qiang mengambil kursi untuk Jericho Lee dan duduk dan bertanya, Saudara Jericho Lee, ada apa? Anda berkata, Anda harus sangat mahir dalam metode konfigurasi bahan obat inti pil Wuxing Huayu. Jericho Lee bertanya. Baiklah. Meskipun kami baru mulai beroperasi sesuai proses, kami melakukan banyak kesalahan dan membuang banyak bahan obat, namun akhir-akhir ini kami sudah mengenalnya dengan tangan, dan hampir tidak ada yang terbuang. Sun Qiang mengangguk. Bagus. Terus berlanjut. Ingatlah bahwa langkah Anda adalah bagian terpenting dari 5 elemen pil Huayu. Tidak ada yang bisa memberitahu Anda kecuali Anda. Apakah kamu mendengarku? Hidup dan mati perusahaan ada di tangan Anda. Jericho Lee mengingatkan saya dengan suara yang dalam. Saya mengerti. Sun Qiang merasakan tekanannya. Meskipun Jericho Lee memintanya untuk membuat sedikit bedak, sepertinya hanya butuh sedikit untuk menghasilkan efek yang sangat kuat. Dia sangat jelas tentang pentingnya bubuk itu bagi perusahaan, dan alasan mengapa Jericho Lee memberinya tugas yang begitu penting adalah sepenuhnya karena kepercayaannya. Tetapi saudara Jericho Lee, saya sangat aneh. Mengapa Anda tidak memberi Do Sweat tugas membuat bedak? Jelas, dia bisa melakukannya dengan baik. Tidak. Jericho Lee menggelengkan kepalanya perlahan. Orang-orang seperti dia bekerja untuk saya karena kekuatan saya begitu kuat sehingga mereka membuatnya takut. Dia tidak setia kepada saya, dia hanya takut dengan kekuatan saya. Jika suatu hari dia bertemu dengan pemain superior yang lebih kuat dari saya, dia akan melakukannya. Pasti akan berbalik melawan satu sama lain. Karena itu, dia tidak dapat mempercayai Do Sweat. Tentu saja aneh dia bisa mempercayai Do Sweat 100%. Saya khawatir orang yang mengakar seperti Do Sweat tidak akan mempercayainya 100%. Do Sweat mencurigakan dan memiliki semua kesalahan umum orang pintar. Sulit bagi orang seperti itu untuk bekerja pada orang dengan tulus. Pendekatannya juga sepenuhnya tidak mempertimbangkan kepentingan dasar. Sun Qiang berpikir, tiba-tiba menganggukkan kepalanya dengan lembut, saya mengerti. Dia sekali lagi mendengar penegasan dan kepercayaan dari perkataan Jericho Lee. Jericho Lee pasti sangat mempercayainya, jadi dia lebih suka memberikan langkah terpenting dari 5 elemen pil Huayu kepadanya, seorang pria yang memiliki sedikit kemampuan dan dilahirkan kembali, daripada kepada Do Sweat yang memiliki kemampuan dan pergelangan tangan yang luar biasa. Omong-omong, Jericho Lee. Aku belajar sesuatu yang disebut dan Yao ketika aku sedang berlatih api yang menyala. Pil Huayu 5 elemen ini seharusnya menjadi pil, kan? Ya, itu pilnya. Aneh. Bukankah ramuan itu seharusnya dibuat oleh sang alkemis? Mengapa 5 elemen pil Huayu ini dapat dibongkar dan disintesis dengan cara yang sama seperti jalur perakitan? Sun Qiang sangat terkejut dan tidak mengerti. Jericho Lee tertawa dan berkata, kamu bukan seorang alkemis. Tentu saja Anda tidak memahami rahasianya.
Mari kita begini. Faktanya, pil Wuxing Huayu bahkan tidak bisa dianggap sebagai pil kelas 1 dari kelas terendah. Ini hanya dapat dianggap sebagai pil setengah kelas yang tidak masuk pasar. Ah. Sun Qiang membuka mulutnya lebar-lebar karena terkejut. Pil dibagi menjadi 9 tingkatan, dan alkemis juga dibagi menjadi 9 tingkatan. Seringkali, alkemis hanya dapat memurnikan pil di bawah tingkatannya sendiri. Dan pil tersebut hanya dapat memurnikan pil di bawah tingkatannya sendiri. Dibuat oleh tangan alkemis secara normal. Sepertinya itu maksud Jericho Lee bukan? Dan apa yang membuat Sun Qiang merasa luar biasa adalah bahwa pil 5 elemen Huayu bahkan bukan sebuah pil. Awalnya, pil 5 elemen Huayu milik kelas 1 pil. Dengan pemurnian tungku dan yang normal, menghilangkan kotoran, akan menjadi efek sempurna dari obat dan. Jericho Lee tersenyum dan melihat ekspresi terkejutnya dengan santai. Tetapi dengan teknik pemurnian normal, kecepatannya terlalu lambat dan outputnya tidak dapat mengimbangi. Jadi saya memikirkan cara untuk sedikit mengubah resep dan. Bisakah dan Fang diubah? Mulut lagi. Sejauh yang dia tahu, begitu resep dan terbentuk, tidak mungkin untuk memodifikasinya. Baik itu menambahkan satu ramuan atau mengurangi satu ramuan, itu akan merusak keseimbangan khasiat obat, dan tidak mungkin untuk memurnikan Cheng dan. Jangan kaget. Ini hanya pil dengan kualitas paling rendah. Tidak begitu indah. Saya telah menambahkan 3 atau 4 ramuan ke dalamnya. Khasiat ramuan baru ini akan saling melawan. Meskipun akan melemahkan obatnya. Sedikit kekuatan ramuan asli, mereka tidak akan mengacaukan khasiat ramuan itu dan tidak akan mempengaruhi kemanjuran normal dari 5 elemen pil Huayu. Jericho Lee menggoyangkan kakinya dan berkata sambil tersenyum, dengan ramuan ini, karena dia berani menjual pil Wuxing Huayu, dia harus memegang satu tangan. Jika dia tidak memegang tangan lain, dia akan membiarkan orang lain menganalisis ramuan pil Wuxing Huayu dan menyalinnya untuk produksi. Maka pil Wuxing Huayu yang diproduksi oleh perusahaan Rende bukanlah produk eksklusif. Mata Sun Qiang berbinar, saudara Jericho Lee benar-benar brilian. Pantas saja Jericho Lee begitu percaya diri dan berani memperkenalkan pil 5 elemen Huayu ke publik, bahkan langsung menjualnya dalam bentuk pil. Dia sudah siap sejak lama. Ramuan itu telah mengurangi sebagian potensinya, jadi efek Wuxing Huayu dan tidak lengkap. Dalam arti sempit, dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi ramuan, dan beberapa proses di jalur produksi juga membutakan. Lapisan luar sebening kristal yang dibungkus dengan pil tidak berpengaruh sama sekali. Inti sebenarnya adalah bubuk yang saya minta Anda buat. Itu inti sebenarnya. Sun Qiang melebarkan matanya dan merasa luar biasa. Ternyata dialah inti proses di sini. Pantas saja Jericho Lee tidak percaya untuk memberikannya kepada orang lain. Bubuk yang Anda buat akan mengalami reaksi kimia setelah beberapa kali proses di jalur perakitan, dan secara alami akan membentuk bentuk yang sama seperti pil. Sebenarnya ada beberapa bahan tambahan yang ditambahkan ke dalamnya, tetapi tidak berbahaya bagi tubuh manusia. Jericho Lee berkata sambil tersenyum bahwa pil aslinya harus disempurnakan oleh sang alkemis. Namun ia menggunakan prinsip dasar reaksi kimia untuk menggantikan alkimia api tungku, walaupun efeknya tentu tidak sebaik alkimia api tungku, namun sebagai produk yang biasa dijual ke masyarakat pasti tidak ada masalah. Apa itu? Sun Qiang bertanya dengan rasa ingin tahu. Tepung, gula pasir putih atau apalah. Mendengar ini, Sun Qiang langsung tidak bisa tertawa atau menangis. Dia berpikir Jericho Lee memiliki begitu banyak pemikiran, dan rutinitasnya terlalu dalam. Mustahil bagi orang awam untuk berpikir begitu banyak, dan mustahil untuk berpikir bahwa ada begitu banyak misteri yang tersembunyi di dalam sebuah pil kecil. Dia tidak dapat menahan perasaannya, saya khawatir orang lain akan mendapatkan pil itu dan melakukan penelitian sampai mati, dan mereka tidak dapat menemukan alasannya, bukan? Bab 513. Tentu saja. Apakah saya harus berusaha keras untuk memudahkan mereka berolahraga? Jericho Lee berkata sambil mencibir, saya sudah menemukan Do Sweat sebelum saya datang ke sini. Saya mengingatkan dia untuk memperhatikan pencegahan selama periode waktu ini. Jika Anda benar, kinerja dan respons pasar perusahaan Rende pasti telah ditargetkan oleh 7 keluarga. Mereka akan segera mencari kesalahan, 7 keluarga. Sun Qiang terkejut. Di Huisu Provinsi, ada 7 kota kecuali kota Lusu, dan setiap kota memiliki keluarga besar yang memimpin pejabatnya, seperti Fenjia di Tingcheng. Saat ini, Wuxing Huayudan memiliki kinerja penjualan yang laris di kota Lusu. Akan segera merambah kota lain, dan akan terjadi perselisihan dengan ketujuh keluarga saat itu. Karena karakter mereka, mereka tidak akan duduk bersama kita dan berbicara baik-baik. Mereka pasti akan memulainya terlebih dahulu. Wajah Sun Qiang bermartabat. Dia menarik napas dalam-dalam. Begitu. Tampaknya mereka akan mengirim seseorang untuk menyelidiki perusahaan dalam beberapa hari, untuk menemukan peluang mencuri rahasia perusahaan. Yah, mereka pasti bisa melakukan hal seperti itu. Tentu saja, berhasil atau tidak, kita harus mengatakan sebaliknya. Jericho Lee menduga jika dia bisa, sebagian besar dari 7 keluarga akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan resep pil 5 elemen Huayu darinya. Bagaimanapun, resep pil Huayu 5 elemen adalah sapi perah, yang akan mendapatkan kekayaan yang tak terhitung jumlahnya. Saya akan memberitahu saudara-saudara saya untuk mengambil tindakan pencegahan yang ketat dan memperkuat keamanan. Mereka tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk memanfaatkannya.
Dengan Anda yang bertanggung jawab, saya dapat yakin. Namun, ada banyak ahli di 7 keluarga. Jika Anda menghadapi musuh yang tidak dapat Anda hadapi, silakan hubungi saya segera. Menurut pemahamannya tentang 7 keluarga, di setidaknya masing-masing dari mereka memiliki beberapa prajurit dasar. Jumlah prajurit di zaman Kaiguang dan zaman Bigu tidak pasti, tetapi pemilik ketujuh keluarga semuanya berada di atas zaman Bigu. Kekuatan seperti itu, bagi Jericho Lee, tekanannya tidak terlalu besar. Dengan kekuatannya di periode pertengahan pembangunan pondasi, jika dia cukup serius, dia dapat bersaing dengan para pejuang di tahap awal dan bahkan pertengahan pembangunan lembah, yang memaksanya untuk mengorbankan pedang Suan Yuan. Dia mungkin tidak akan mampu bersaing dengan para pejuang di tahap akhir pembangunan lembah. Saya akan. Sun Qiang mengangguk dengan berat. Yah, kalau tidak ada apa-apa, aku pergi dulu. Selamat istirahat. Jericho Lee berdiri. Sun Qiang tiba-tiba bertanya, ngomong-ngomong, saudara Jericho Lee, seharusnya begitu. Pil 5 elemen Huayu dibuat olehmu. Kamu harus tahu cara memperbaikinya. Jericho Lee menepuk pundaknya, oke, jangan pikirkan itu. Sampai jumpa di lain hari. Apakah dia seorang alkemis? Tentu saja, jawabannya adalah dia dilahirkan untuk menjadi seorang alkemis. Dia telah menjadi seorang alkemis sejak dia mendapat warisan orang bijak medis. Alkitab medis yang diwarisinya pada mulanya adalah kedokteran dan seni bela diri. Bisa dikatakan dia dilahirkan dengan syarat untuk menjadi seorang alkemis. Awalnya, alkemis dan pengobatan tradisional Tiongkok memiliki kesamaan tertentu. Dengan peningkatan berkelanjutan dalam keterampilan medisnya, ia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang alkimia. Di masa lalu, banyak hal yang tidak dapat dipahami dalam warisan para wali medis secara bertahap dipahami seiring dengan peningkatan keterampilan medisnya. Bahkan kitab suci medis yang tidak jelas pun mulai dipahami. Tentu saja, dia hanyalah seorang alkemis kelas 1 atau 2 dalam arti sempit. Bagaimanapun, keterampilan medisnya masih terbatas dan pengalamannya belum cukup. Perlu disebutkan bahwa nenek moyang keluarga Li juga ahli alkimia pada tahun-tahun itu. Namun, di zaman kuno, setiap orang yang dapat mendirikan sekte memiliki pencapaian luar biasa dalam bidang alkimia. Dia bahkan ingat bahwa beberapa kekuatan besar di zaman kuno dapat menyempurnakan senjata. Yang disebut senjata pemurnian adalah senjata ajaib yang dapat membawa ki asli dan mengerahkan kekuatannya secara penuh. Itu milik orang yang sama dengan alkemis. Tapi sang alkemis mencium pil, dan pemurni senjata mencium senjata. Jarang ada alkemis, begitu pula alkemis. Jericho Lee ingat bahwa selain itu, ada beberapa profesi aneh di zaman kuno, seperti mantra, yang juga bisa memberikan kekuatan besar. Namun nampaknya banyak di antaranya yang hilang dan hilang karena sejarahnya yang panjang. Saat ini, hanya ada alkemis dan alkemis, yang terakhir lebih jarang daripada alkemis. Nenek moyang keluarga Lee sepertinya bisa menyempurnakan senjata. Di sebuah hotel terpencil di kota Lusu, Suesi sedang minum sendirian dengan wajah muram. Klik. Pada saat ini, pintu kamar pribadi terbuka, dan seorang pemuda berusia sekitar 24 atau 25 tahun masuk ke dalam kamar. Ketika dia melihat Suesi minum, dia tidak bisa menahan diri untuk terlihat sembrono. Oh, ada apa dengan Sue? Siapa yang membuatmu tidak senang saat minum sendirian? Itu bukan urusanmu. Suesi, jangan menoleh. Haha, benarkah tidak? Dengan senyum lucu di bibirnya, dia mengambil kursi dan duduk di hadapan Suesi. Dia menatapnya dengan mata segitiga. Lihatlah wajahmu yang bau, kamu dapat melihat bahwa kamu diintimidasi dari jauh. Katakan dan buat aku bahagia. Dong. Suesi membanting cangkir anggurnya ke atas meja. Dia melotot marah dan berkata dengan nada yang agak buruk, diam. Apakah kamu di sini untuk melihat lelukonku? Pihak lain dengan cepat melambaikan tangannya dan menyangkal, kamu salah paham. Siapa yang berani melihat lelucon Sue? Aku hanya melihatmu minum sendirian, dalam suasana hati yang buruk, mencoba mencerahkanmu. Kamu tidak perlu bereaksi seperti itu, bukan? Aku sudah mengenalmu sejak lama. Kenapa kamu tidak datang ke sini bersama pengawalmu? Kamu sendirian. Bagaimana kalau 2 anak kecil? Wajah Suesi sedikit berubah. Dia tidak menoleh dan mendengus, kamu terlalu bertanggung jawab. Ayolah, apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu di sini untuk minum juga? Tidak. Aku di sini untukmu, Sue Dasao. Ada senyum penuh arti di wajah pihak lain. Sue Sialeng, segera mengerutkan kening, Sue Men, apa maksudmu? Sue Men mengangkat bahu, jangan tangkap aku salah. Aku di sini bukan untuk merepotkanmu. Lagi pula, itu semua adalah keluargaku. Bolehkah aku menyusahkanmu? Keluarga, sungguh lelucon yang kamu buat. Sudut mulut Suesi tertarik, dan mengeluarkan senandung dingin yang menghina, siapa yang tidak tahu posisi dan identitas apa kamu di keluarga Sue? Jangan menaruh emas di wajah Anda jika Anda tidak bisa mendapatkannya. Apakah menurut Anda jika Anda melihat nama keluarga yang sama, Anda benar-benar keluarga Sue? Ketika Sue Men mendengar ini, dia merasa malu. Dia kesal, tetapi dia tidak berani merasa tidak puas. Nama belakangnya adalah Sue, yang tidak berarti bahwa dia benar-benar keluarga Sue. Dia adalah anak dari seorang gadis pelayan yang hamil sebelum Sue Kuang.
Sebenarnya, dia adalah anak haram dari keluarga Sue, tetapi keluarga Sue tidak menerimanya sama sekali. Jadi dia tinggal di pengasingan. Kemudian dia tumbuh dewasa dan menunjukkan bakatnya. Keluarga Sue dengan enggan mengenalinya sebagai anak haram Sue Kuang. Bab 514. Namun pengakuan ini sangat enggan, dan hanya sedikit orang yang mengakuinya. Setidaknya bagi Sue Si dan Sue Kai, mereka tidak mengenali Sue Men. Di mata mereka, Sue Men hanyalah produk dari kelainan mabuk Sue Mania, dan tidak layak memasuki keluarga Sue. Pria Sue tersenyum. Yah, aku tidak ingin bertengkar denganmu. Saat aku datang ke sini barusan, aku menemukan bahwa kamu tidak memiliki pengawal, dan kamu terlihat bingung. Mungkin ada yang tidak beres. Sue Si terkejut, dan ekspresi yang tidak wajar terlihat terlintas di wajahnya. Matanya berbinar, dan dia berbalik untuk menyangkal, "Huff. Kamu terlalu banyak berpikir. Aku hanya ingin keluar dan bermain sendiri tanpa pengawal." Tapi Sue Men tidak mempercayainya. Dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. "Sue Dasao, kamu bisa menipu orang lain dengan ini, bisakah kamu menipuku? Bukan orang yang kukenal setiap hari. Ayahmu selalu peduli dengan keselamatanmu. Kamu tidak bisa keluar tanpa pengawalmu. Menurutku kamu seharusnya menyelinap keluar. Kamu, apa yang kamu bicarakan?" Wajah Sue Si panik. Melihat ekspresi wajahnya, Sue Men berpikir jika demikian, senyumnya menjadi lebih kuat. Sepertinya rumor yang kudengar itu benar. Tuan dari keluarga Sue menjadikanmu tahanan rumah karena kamu telah menyinggung seorang pria bernama Jericho Lee. Yu Sue Si tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk menatapnya, bagaimana kamu tahu? Meskipun statusku di keluarga Sue tidak dikenali, telingaku tidak tuli, jawab Sue Men sambil tersenyum, dan matanya langsung menatap. Menunjukkan simpati yang mendalam. Aku berkata Sue Dasao, kamu terlalu sedih. Apakah orang tuamu memberitahumu bahwa identitas Jericho Lee terlalu besar untuk diprovokasi? Dan memberitahumu untuk tidak memprovokasi dia sama sekali. Wajah Sue Si tenggelam. Dia menundukkan kepalanya dan menatap gelas anggur di tangannya. Dia tertekan dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Oh, Sue Dasao, kamu sangat murah hati. Ketika Anda menemukan hal seperti itu, Anda bahkan dapat berpura-pura bahwa hal itu tidak terjadi, dan bahkan bertahan untuk minum sendirian. Jika aku jadi kamu, aku harus mencari seseorang untuk menghancurkan orang itu hingga berkeping-keping. Tutut. Ekspresi Sue Men aneh, dan ada seringai yang tak terlihat di matanya. Diam. Jangan katakan lagi. Sue Si mengertakkan gigi dan memotongnya dengan wajah galak. Dia sedang dalam mood yang buruk memikirkan apa yang telah terjadi. Dia seharusnya menjadi pusat perhatian pada upacara pembukaan perusahaan Rende, tapi dia tidak diharapkan untuk menjadi pusat perhatian. Semua pusat perhatian dirampok. Dia juga menyebabkan banyak masalah dan diusir oleh Dou White. Awalnya dia bingung dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Setelah itu, dia tahu bahwa dia telah diperhitungkan oleh Jericho Lee, jadi dia tidak bisa menghilangkan amarahnya dan berencana untuk membalas dendam. Namun, Sue Kuang tidak membiarkannya keluar sama sekali dan memenjarakannya. Tidak mungkin, dia hanya bisa mencoba kabur dari rumah, datang ke sini untuk minum sendirian. Tapi sekarang, setelah mendengarkan perkataan Sue Men, dia akhirnya marah setelah minum. Sue Dasao, apakah ini benar-benar bagus? Saya tahu saya tidak boleh berbicara terlalu banyak, tetapi jika Anda memberitahu Tuan Sue bahwa Anda menyelinap di belakang punggungnya, dia akan marah. Mungkin Anda akan dihukum lebih berat. Nadanya lambat, tapi apa yang dia katakan tidak ada artinya, menambah bahan bakar ke dalam api. Bang! Sue Si sangat marah, matanya bulat, wajahnya mengerikan, tinjunya terkepal, dan dia memukul meja dengan keras, sialan dia akan menungguku. Saya tidak bisa mengampuni dia. Aku harus menyingkirkannya. Mendengar. Ini, mata Sue Men memancarkan sedikit cahaya, tapi tidak ada gelombang di wajahnya. Dia dengan lembut melambaikan tangannya, Sue Dasao, menurutku kamu bercanda. Bisakah kamu melakukannya sendiri? Anda bahkan tidak memiliki pengawal. Bagaimana Anda bisa melakukannya tanpa mereka? Dan setahu saya, Jericho Lee itu sangat ahli. Saya khawatir pengawal yang biasa Anda bawa bukanlah lawannya. Anda mendatanginya untuk membalas dendam, bukan? Lebih baik mendengarkan Master Sue. Jangan bermusuhan dengan pria itu, dan jangan memikirkan balas dendam. Ini tidak ada bedanya dengan pisau yang ditusukkan ke jantung Sue Si, membuat Sue Si marah. Awalnya, Sue Si berulang kali memperingatkan Sue Kuang untuk tidak memprovokasi Jericho Lee, tapi dia merasa jijik. Sekarang pria Sue berkhotbah kepadanya dengan kata-kata yang sama, yang secara langsung membangkitkan suasana memberontaknya. Berpikir bahwa dia telah dikurung untuk sementara waktu, dan bahwa ayahnya yang selalu baik hati telah memukuli dan menendangnya, dia terbakar amarah di dalam hatinya. Wajahnya galak, dan dia mengertakkan gigi dan berkata, tidak peduli seberapa kuat keahliannya, ada apa? Bisakah kita masuk surga? Bukankah dia pandai bela diri? Saya akan mengundang beberapa orang yang mengetahui seni bela diri. Saya tidak bisa membunuh mereka jika saya tidak percaya. Sue Men melihat bahwa kemarahan Sue Si benar-benar terprovokasi, dan dia sangat puas dengan penampilannya. Yang dia inginkan adalah efek seperti itu. Sue Men awalnya berada di posisi rendah di keluarga Sue. Dia juga putra dari Sue Kuang dan seharusnya menjadi tuan muda dari keluarga Sue.
Namun, tidak banyak orang yang menerimanya di keluarga Sue. Bahkan Sue Kuang, yang paling penting, tidak menerimanya, sehingga statusnya di keluarga Sue adalah bahkan tidak sebaik pengasuh. Awalnya, dia mampu menanggung semua ini. Dia mengintai di keluarga Sue dan menanggungnya selama beberapa tahun. Dia berpikir jika dia tampil cukup baik, suatu hari keluarga Sue akan mengakui posisinya sebagai tuan muda. Sayangnya, dia terlalu naif. Beberapa orang tidak ingin dia mendapatkan posisi yang seharusnya. Sue Si adalah salah satunya. Pria Sue adalah pria yang sangat ambisius. Dia telah berada di keluarga Sue selama beberapa tahun, dan dia telah mengetahui segalanya tentang keluarga Sue. Dia juga mengetahui bahwa keluarga Sue memiliki banyak energi di kota Lusu. Dia lebih memilih menjalani kehidupan seperti pelayan daripada tinggal di keluarga Sue. Dia sedang merencanakan properti keluarga Sue. Namun tidak mudah merencanakan kekayaan keluarga Sue. Sue Kuang sedang dalam masa puncaknya. Jika dia ingin meletakkan kekuasaannya, itu akan memakan waktu setidaknya 20 atau 30 tahun. Sue Men tidak bisa menunggu selama itu. Dia bermimpi memiliki kekuatan keluarga Sue sekarang. Sue Kuang tidak berdaya, tapi Sue Si dan Sue Kai berbeda. Dalam pandangan Sue Men, jika dia bisa menyingkirkan kedua orang ini, generasi muda keluarga Sue tidak akan memiliki tuan muda, dan dia, anak tidak sah dari Sue Kuang, akan menjadi satu-satunya darah keluarga Sue. Dia akan memperbaiki dirinya secara alami dan berbalik sejak saat itu. Pada saat itu, keluarga Sue tidak akan memiliki orang lain yang dapat bersaing dengannya demi bisnis keluarga besar keluarga Sue. Ya. Si bodoh itu akhirnya mengambil umpannya. Melihat penampilan marah Sue Si tidak diragukan lagi merupakan kabar baik bagi Sue Men, karena ini selangkah lebih dekat dengan rencananya untuk menyingkirkan Sue Si. Sue Dasao, bagaimana kalau aku membantumu menemukan seseorang? Anda tidak berada dalam situasi yang baik sekarang. Kamu menyelinap keluar dari rumahmu lagi. Jika Anda berusaha keras untuk menemukan seseorang, saya khawatir sangat mudah ditemukan oleh Master Sue. Sue Men berpura-pura menjadi orang yang sangat saleh dan berkata bahwa dia pandai dalam membujuk. Bab 515. Karena dia tahu bahwa Sue Si dan Jericho Lee memiliki konflik, dia tahu bahwa dia memiliki kesempatan untuk menggantikan Sue Si. Sue Si tidak tahu identitas Jericho Lee, tapi dia tahu. Dia telah mengirim orang ke sekitar perusahaan Rende. Setelah beberapa hari penyelidikan, dia pun pergi menyelidiki latar belakang Jericho Lee. Akhirnya, ia menyimpulkan sebuah kesimpulan yang tidak dapat dipercaya oleh siapapun, yaitu Jericho Lee adalah guru Lee, legendaris yang membuat para pemimpin Lusu sujud dan menjadi menteri. Pria Sue telah bersabar dalam keluarga Sue selama bertahun-tahun. Tentu saja, dia tidak hanya belajar bagaimana bersabar. Ia sangat pandai mengumpulkan intelijen dan menganalisis informasi yang bermanfaat atau berharga baginya dari banyak informasi, sehingga ia dapat menggantikan Sue Si dan Sue Kai sebagai satu-satunya tuan muda keluarga Sue secepatnya. Dia mengirim orang untuk memantau perusahaan selama beberapa hari, dan menemukan bahwa Jericho Lee telah memasuki perusahaan beberapa kali dan melakukan beberapa percakapan pribadi dengan Do Swipe. Meskipun dia tidak dapat memantau percakapan tersebut, menilai dari berbagai detail yang dia temukan, Jericho Lee adalah Tuan Lee. Oleh karena itu, dia tidak memberitahu siapapun bahwa dia yakin pesan di saat kritis juga bisa menjadi penyelamat. Selain itu, ia juga mencium peluang dari pesan tersebut. Dia memperhatikan keberadaan Sue Si hampir setiap hari, dan bermimpi bahwa Sue Si akan kehabisan keluarga Sue, karena jika demikian, rencananya dapat terlaksana. Benar saja, Sue Si tidak mengecewakannya. Sue Si, yang berulang kali diajar oleh Sue Kuang, tidak hanya tidak merenungkan dirinya sendiri, tetapi karena semangat memberontaknya yang kuat, dia melarikan diri dari keluarga Sue dan pergi ke sebuah restoran kecil untuk minum. Tentu saja, Sue Men tidak akan melewatkan kesempatan bagus ini. Dia mengikutinya sepanjang waktu. Kemudian, dalam beberapa kata, dia membuat marah Sue Si dan membuang umpannya. Dia tahu bahwa Sue Si akan setuju. Tidak. Kamu tidak memiliki posisi tinggi di keluarga Sue. Ahli apa yang bisa kamu temukan? Hanya saja, jangan merugikanku. Sue Si menggelengkan kepalanya. Nada suaranya yang langka tidak lagi sedingin dan tidak berperasaan seperti sebelumnya. Sue Men berkata, apakah Sue Dasao pasti akan menemukan master yang kuat? Kamu tahu bahwa Jericho Lee bukanlah karakter yang sederhana. Banyak orang mati di tangannya. Sue Dasao sebaiknya berhati-hati. Sue Si tampak jijik dan meremehkan. Hanya saja dia menganggap dirinya serius setelah memuja Dokter Suci sebagai guru. Meskipun situasiku tidak baik sekarang, sangat mudah untuk menemukan beberapa ahli. Oh, siapa yang akan dicari Sue? Alis pria terkejut untuk memilih. Dia adalah seorang master yang menjalankan sekolah seni bela diri. Konon dia sangat terkenal di kota Lusu. Dia pernah memenangkan beberapa tempat teratas dalam kompetisi seni bela diri nasional. Sue Si sangat percaya diri pada pria itu, dan nadanya cukup tegas. Mendengar ucapan itu, pria Sue sedikit mengernyit dan terdiam. Melihat dia tidak berbicara, Sue Si tertegun dan mengerutkan kening. Ada apa? Kenapa kamu mengerutkan kening? Apakah ada yang salah dari ucapanku? Sue Men melambaikan tangannya dan menghela nafas. Tidak, tidak. Tapi aku bertanya, apakah Sue mengetahui kekuatan Jericho Lee? Bukankah begitu? Pengobatan Tiongkok biasa. Kekuatan apa yang bisa kita miliki?
Sue Si meremehkannya. Sue salah tentang itu. Sejauh yang saya tahu, Jericho Lee memiliki beberapa keterampilan. Dia bukan lawannya jika dia memilih siapapun. Serahkan padaku. Saya akan mengundang seorang ahli sejati untuk datang ke sini. Kata Suemen dengan suara yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Melihat bahwa Suemen begitu benar, hati Sue Si sedikit tergerak. Kalau begitu tolong. Sebenarnya, Sue Si sama sekali bukan orang bodoh. Sebagai tuan muda dari keluarga Sue, dia menerima pendidikan elit sejak kecil, sehingga dia tidak akan memikirkan hal-hal seperti orang bodoh pada umumnya, apapun konsekuensinya. Alasan mengapa dia begitu terobsesi adalah karena dia dibutakan oleh kebencian. Dia sangat membenci Jericho Lee sehingga dia tidak bisa melihat semuanya dengan jelas. Ketika dia tenang, dia akan menemukan bahwa waktu kemunculan Suemen terlalu kebetulan, dan kata-katanya penuh dengan bujukan, yang sepertinya sengaja membimbingnya untuk bertarung dengan Jericho Lee. Para penonton melihat dengan jelas. Dia dalam keadaan gila. Sekarang dia hanya punya satu ide, yaitu membalas dendam pada Jericho Lee. Mudah untuk dikatakan. Pria Sue memiliki senyuman di wajahnya. Kali ini, dia akan tetap membunuh Sue Si. Keluarga Sue. Saudaraku, apakah kamu di dalam kamar? Sue Kai membuka pintu kamar, seperti biasa, siap masuk untuk melihat situasi Sue Si, hanya dengan mendorong untuk membuka pintu, dia tertegun. Ruangan itu kosong dan tidak ada seorang pun sama sekali. Saudara laki-laki. Sue Kai tercengang. Bagaimana bisa seperti ini? Dia menghilang. Dia bergegas ke kamar, mencari di kamar mandi dan lemari di kamar tidur, dan tidak menemukan apapun. Sue Si hilang. Sue Kai berada di tempat yang sama, seluruh otaknya sedikit bingung. Saat berikutnya, sebuah ide muncul di benaknya, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Tidak. Dia. Apakah dia membalas dendam pada Jericho Lee? Memikirkan kemungkinan ini, dia tidak bisa menahan panik. Apa yang kamu lakukan, Kai? Apakah kakakmu sedang tidur? Saat itu, suara Sue Kuang terdengar dari luar ruangan. Tidak. Mendengar suara ini, wajah Sue Kai menjadi lebih ketakutan. Dia bergegas ke pintu dan bersiap untuk menutupnya. Namun, kecepatannya melambat satu langkah, Sue Kuang telah datang, dia melihat hanya Sue Kai yang ada di ruangan itu, wajahnya tiba-tiba berubah, di mana saudaramu? Wajah Sue Kai membeku dan dia tutup mulut. Apa pertanyaanmu? Bagaimana dengan saudaramu? Sue Kuang sangat jelek dan nadanya lebih dari 10 desibel lebih tinggi. Sue Kai menelan ludah dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Bajingan. Sue Kuang mengayunkan tangannya dan menamparnya. Muncul. Tamparan keras tiba-tiba terdengar, membuat seluruh ruangan menjadi sunyi senyap. Sue Kai berdiri di tempat yang sama, wajahnya pucat, tapi dia tidak berani berbicara. Sama seperti bayi yang baik, dia terlibat dalam pertempuran antara surga dan manusia. Dia memikirkan hal yang sangat buruk, dan tubuhnya mulai gemetar. Sialan. Apakah kakakmu menyelinap keluar? Apakah kamu membiarkannya keluar? Sue Kuang menatap Sue Kai dengan marah. Sue Kai dengan cepat menyangkal, saya tidak melakukannya. Saya tidak tahu kemana saudara laki-laki saya pergi. Segera setelah saya membuka pintu, saya menemukan bahwa orang lain telah hilang. Pasti membiarkannya pergi diam-diam. Sue Kuang memutuskan bahwa Sue Kai telah melakukan pekerjaannya dengan baik. Sue Kai membenamkan kepalanya dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Dia dalam keadaan tegang. Kemarin Sue Si memberitahunya bahwa dia telah pergi. Cukup dan ingin keluar. Tentu saja, Sue Kai menghentikannya dan tidak setuju untuk membiarkannya keluar. Tapi aku tidak tahu apa yang terjadi. Sue Si mencuri kunci, lalu membuka pintu dan berlari keluar. Pikir Sue Si hendak keluar untuk bersenang-senang, tapi dia tidak tahu dia akan datang. Ini masalah besar.